Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Mildiana Benu, NPM 31210078. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah telah kurikulum. Baik, saya akan langsung ke materinya tentang capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase E. Capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase D. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu mengintesis gagasan dan mendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan saat menanggapi informasi non-fisik dan fisik. Capaian per lem. Yang pertama, minimal. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks atau non-fisik dan fisik, dan bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Yang kedua, membaca dan memeriksa. Peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks. Misalnya deskripsi, laporan, narasi, rekan, eksplorasi, eksposisi, dan diskusi dari teks visual dan indivisual untuk menemukan makna yang bersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro atau kontra dari teks visual dan indivisual secara kreatif. Peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan isi teks. Yang ketiga, berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu mengolah dan mengajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul perumusan masalah, dialog, dan gelar wicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dan berkomunikasi. Peserta didik berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Peserta didik mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi atau multimodal. Yang keempat, menulis. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan latar fiksi. Peserta didik mampu menulis teks eksposisi, hasil penelitian, dan teks fungsional dunia kerja. Peserta didik mampu mewawancarakan suatu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Sekian dan terima kasih.